Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dalam RHS Renungan Harian Sulung. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, biasanya kita kalau berteman atau membangun satu relasi pengennya orang tersebut bisa membuat kita nyaman. At least orang itu bisa terima kita apa adanya, bisa terima baik dan buruknya saya. Benar ya? Kalau misalnya orang itu gak mau menerima saya apa adanya, ya wes lah, tak cari yang lain gitu kan, daripada nanti berantem terus kerjaannya gitu ya. Kita selalu pengen membangun relasi dengan orang yang membuat kita aman, nyaman, dan bisa menerima kita padanya. Padahal Bapak Ibu sekalian, dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan begini, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kemudian saya sedikit mundur ke ayat sebelumnya di ayat ke-6, Amsal 27 ayat ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di Amsal 27 ini dikatakan dengan jelas seperti apa seorang teman yang baik itu. Kawan yang baik itu kayak apa sih gitu ya. Dikatakan di ayat 27 tadi, ayat 17 tadi, bahwa teman yang baik adalah teman yang bisa menajamkan sesama temannya. Nah, besi menajamkan besi ini, besi di kata pertama itu adalah pedang Bapak Ibu, sedangkan besi yang kedua adalah pengasah atau penajam besinya. Jadi sebaik ketika dikatakan besi menajamkan besi, jadi pedang itu lagi diasah gitu ya. Ketika pedang itu diasah, maka pedang itu akan menjadi semakin tajam dan cantik gitu ya. Sama juga kan kalau pisau dapur kita asah begitu ya, di pengasahnya itu jadi semakin tajam, semakin mengkilat, semakin bagus gitu. Nah, sama juga ini satu permainan kata-kata dari sang penulis Amsal ini begitu ya. Dia pengen bilang bahwa seperti itu juga berteman. Berteman itu bukan hanya sekedar membuat nyaman, tapi teman itu harusnya bisa tahan terhadap kritik yang membangun. Saya ulang ya, teman itu tahan terhadap kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan. Jadi teman kayak gini adalah teman yang baik Bapak Ibu. Teman yang bukan hanya sekedar menerima kita apa adanya, tapi juga teman yang mau untuk melihat hal-hal yang bisa dibangun lebih lagi, hal-hal yang bisa diperbaiki dalam kehidupan kita gitu ya. Ketika seorang teman menerima kita apa adanya, maka sebenarnya bisa jadi dia teman yang ya udah, kamu mau jadi apa ya jadi gitu. Tapi teman yang tidak menerima apa adanya adalah teman yang terus berusaha untuk support kita mempertahankan apa yang baik, tapi juga memberi masukan, memberikan kritik buat temannya supaya teman itu bisa semakin baik, bisa menjadi seseorang yang semakin hari itu semakin bertumbuh, semakin growing up. Jadi kalau teman yang kayak gitu ya jangan dijauhin Bapak Ibu. Ketika ada teman yang ketika kita membangun relasi dengan seseorang, terus kemudian seseorang itu mengkritik gitu ya, mengkritik yang membangun gitu ya. Kritik yang membangun tuh saya bilang bukan hanya mengkritik, tapi juga memberikan solusi, menolong, mensupport gitu ya. Jadi jangan kita jauhin orang-orang seperti itu, tapi mari berteman dengan mereka, karena disitulah pertumbuhan itu terjadi. Jadi jangan hanya cari teman yang nyaman, jangan hanya cari relasi yang nyaman, yang bisa menerima kita apa adanya, tapi mari cari teman, mari mencari orang, membangun relasi dengan mereka yang bisa membuat kita bertumbuh. Bertumbuhnya bukan ke arah yang buruk ya, tapi ke arah Tuhan, buat kita semakin hari semakin serupa sama Tuhan. Ingat Bapak Ibu, teman buat nyaman itu belum tentu bisa membuat kita bertumbuh. Tapi kalau teman itu bisa membuat kita bertumbuh, kita pasti nyaman temenan sama dia. Karena dia bukan merencanakan yang jahat, tapi dia mau yang baik buat kita. Sama seperti Tuhan yang juga gak pernah merancangkan yang jahat gitu ya. Tapi setiap teguran Tuhan, setiap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, mungkin yang buruk, itu bisa jadi cara Tuhan untuk menajamkan kita. Jadi selamat membangun relasi dengan orang-orang di sekitar Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu pun juga perlu, juga bisa menjadi penajam. Bukan hanya ditajamkan, tapi mari juga menajamkan. Saling menajamkan, saling bertumbuh, dan biarlah hidup ini semakin hari semakin jadi berkat dan memuliakan Tuhan.